warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Andri Priyotomo, dosen dari Departemen Biologi Universitas Negeri Malang. Kesempatan kali ini saya akan memaparkan tentang pernyataan diri dosen, unjuk kinerja Tridharma Perguruan Tinggi pada bidang pengajaran. Selanjutnya, saya akan memaparkan tentang deskripsi mata kuliah utama yang saya ampu, yaitu Mikrobiologi Industri. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan deskripsi mata kuliah Mikrobiologi Industri. Untuk identitas mata kuliah Mikrobiologi Industri adalah untuk mahasiswa program studi S1 Biologi. Untuk kode mata kuliahnya adalah NDOUM 6303. Jumlah SKS-JS-nya adalah 3 SKS 5 JS. Mata kuliah ini disajikan pada semester genap. Metode pembelajaran yang digunakan adalah teori, diskusi, dan juga proyek. Untuk model pembelajaran adalah project based learning. Untuk alur perkuliahan, pada minggu 1 hingga minggu 7 akan diberikan teori dan diskusi. Kemudian diikuti dengan ujian tengah semester pada minggu ke-8. Pada minggu ke-9 hingga minggu ke-15, mahasiswa akan melakukan proyek yang diberikan oleh dosen. Yang terakhir, pada ujian akhir semester dilakukan pada minggu ke-16. Untuk SCPL, pada mata kuliah ini mengikuti Learning Outcomes nomor 3, yaitu menguasai konsep teoritis biologi dasar secara terintegrasi dengan menggunakan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif. Melalui pendekatan IPTEK untuk menganalisis berbagai permasalahan di bidang biologi sehingga dapat mengagumi dan berusaha menjaga ciptaannya. Selanjutnya terdapat 3 CPMK, yaitu pertama, menguasai konsep, prinsip, dan prosedur bidang mikrobiologi industri yang terintegrasi dengan konsep dasar mikrobiologi dan biokimia. Untuk CPMK nomor 2, yaitu mampu merancang penyelidikan secara mandiri, kreatif, dan inovatif dengan menemukan, menganalisis, dan memecahkan permasalahan di bidang industri secara komprehensif. CPMK nomor 3, yaitu mampu mengaplikasikan teknologi bidang mikrobiologi industri untuk menghasilkan data yang akurat dan akuntabel bagi keperluan prognosis dan pemecahan masalah bidang mikrobiologi industri melalui pendekatan berbasis riset. Dari 3 CPMK tersebut diturunkan menjadi 9 sub CPMK. Untuk sub CPMK yang digunakan dalam kegiatan micro teaching kali ini adalah sub CPMK ketiga, yaitu menganalisis prinsip dan mekanisme mikroorganisme dalam produksi berbagai metabolit primer dan sekunder. Selanjutnya, untuk konten perkuliahan, teori awal yang diberikan adalah mikroba sebagai agen bioproduksi dan metode isolasinya. Kemudian diikuti dengan metabolisme primer dan sekunder untuk kebutuhan manusia. Selanjutnya, hazard analysis critical control point. Diikuti dengan mekanisme pembentukan alkohol, asam organik, asam amino, antibiotik, vitamin, cita rasa, protein, dan enzim dari mikroorganisme. Kemudian, dilanjutkan dengan merancang proyek sesuai dengan topik yang diberikan oleh dosen. Dan selanjutnya, dilakukan pengambilan dan analisis data proyek. Dan yang terakhir adalah pelaporan hasil proyek. Untuk tugas dan penilaian, mata kuliah ini dinilai dari beberapa aspek. Yang pertama adalah mata kuliah singkat, kemudian presentasi kelompok, tugas individu, kuis, proyek yang terdiri dari proposal, ketercapaian hasil, performa menampilkan hasil, kemudian UAS, dan kehadiran. Untuk persentase penilaian, aktivitas partisipatif adalah 5% yang terdiri dari presentasi kelompok dan kehadiran. Untuk hasil proyek, 50%, tugas 5% yang terdiri dari makalah singkat dan tugas individu. Untuk kuis, 5%, UTS 15%, dan UAS 20%. Pada micro teaching kali ini, topik yang akan dibahas adalah metabolit primer dan sekunder dari mikroba. Model pembelajaran yang digunakan adalah project based learning. Untuk metode pembelajaran yang digunakan, ceramah, diskusi, tes kognitif, dan bimbingan proyek.
Untuk penilaian akan dilakukan tes kognitif, sedangkan media pembelajaran terdiri dari slide, LMS si Pejar, LCD, kuis dengan platform online seperti Quizizz, dan video dari YouTube. Untuk referensi, digunakan e-book dan jurnal nasional serta internasional yang terakreditasi. Untuk selanjutnya adalah kegiatan micro-teaching dari mata kuliah Mikrobiologi Industri pada pertemuan ketiga yang membahas metabolit primer dan sekunder mikroba. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Gimana kabarnya, Mas dan Mbak? Baik ya, alhamdulillah. Soalnya Malang lagi dingin ya, banyak yang sakit pada hari ini. Jadi untuk pertemuan ketiga, kita akan membahas tentang metabolit primer dan sekunder dari mikroba. Baik, sebelum kita mulai, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing supaya diberi kelancaran dalam mengikuti perkuliahan. Berdoa dimulai. Berdoa dapat diakhiri. Iya. Jadi dalam pertemuan kali ini, Mas dan Mbak, ada yang pernah pakai skincare yang mengandung astaxanthin? Belum pernah. Nah, jadi sekarang itu di skincare banyak yang memakai astaxanthin sebagai antioksidannya untuk mengganti vitamin C. Dan kemudian yang gambar di samping ini adalah glutamin. Glutamin itu juga merupakan hasil metabolit primer dari mikroorganisme. Jadi secara kita tidak sadar kita menggunakan produk dari metabolisme mikroba. Nah, sekarang kita perhatikan video berikut ini. Nah, dari video yang sudah kita lihat, apa yang kira-kira Mas dan Mbak bisa dapatkan? Tentang apa, Mbak Fatika? Tentang kotoran kuda mikroba dari kotoran kuda. Ada lagi mungkin? Jadi video ini menjelaskan tentang penemuan antibiotik. Jadi penemunya Bapak Alexander Fleming itu secara tidak sengaja menemukan kulturnya terkontaminasi oleh jamur selama Pak Fleming liburan. Tahu-tahu kembali lagi ada zona bening di kultur Staphylococcus aureusnya. Jadi jamur tersebut setelah diidentifikasi adalah Penicillium chrysogenum yang menghasilkan penisilin yang sampai saat ini kita gunakan sebagai antibiotik. Dan antibiotik tersebut merupakan metabolit sekunder. Ya, baik. Selanjutnya berkenaan dengan sub CPMK nomor 321, yaitu menjelaskan metabolit primer dan sekunder dari mikroba yang bermanfaat untuk dunia industri. Adapun konten perkuliahan pada pagi hari ini, yang pertama adalah ceramah dan diskusi tentang metabolit primer sekunder. Kemudian kita nanti main kuis ya, menggunakan Quizizz. Dan yang terakhir nanti kita diskusi kemajuan proyek yang sudah diberikan di minggu awal perkuliahan. Sudah dibagi kelompoknya kan? Sudah diskusi? Nah, nanti saya akan cek sampai mana Anda sudah mencari tentang topik yang dibagi di minggu pertama. Sekarang pendahuluan. Jadi mikrobiologi industri itu erat kaitannya dengan metabolit primer dan metabolit sekunder. Karena metabolit ini itu dipanen di waktu yang berbeda, seperti itu ya. Nah, kita review sedikit tentang grafik pertumbuhan mikroba. Kira-kira ada yang bisa menjelaskan fenomena apa yang terjadi pada fase-fase berikut ini? Ada yang ingat? Mungkin Mbak Nafa bisa menjelaskan?
ke fase lab itu adalah fase di mana bakteri itu sedang tidak mengalami pertumbuhan apapun. Baru di fase lab itu bakteri memanfaatkan nutrisinya yang ada di dalam media atau di lingkungannya sekitar untuk memaksimalkan pertumbuhannya. Baru di fase stationary itu bakteri tidak mengalami pertumbuhan, tetapi umumnya mengalami fluktuasi metabolit di sana. Baru di fase kematian itu bakteri mengalami penurunan pada kurva pertumbuhan karena adanya kematian. Betul, ya. 100 untuk jawabannya Mbak Nafa. Jadi yang terjadi di fase lag itu bakterinya atau jamurnya masih mengalami adaptasi sehingga belum ada penambahan jumlah sel. Kemudian di fase logaritmik itu sudah beradaptasi dan ada eksploitasi nutrisi di sini sehingga jumlah selnya itu naik. Dan nanti ketika nutrisi di medianya itu habis akan memasuki fase stasioner. Artinya jumlah sel mati dan sel hidup itu sama. Kemudian fase terakhir adalah decline atau fase death. Artinya jumlah sel dalam kultur ini menurun drastis karena sudah tidak ada nutrisi yang bisa dimanfaatkan. Begitu. Nah, ini perbedaan jalur metabolisme primer dan jalur metabolisme sekunder. Pada primer itu dia diproduksi pada saat growth phase atau fase logaritmik. Pada metabolisme sekunder, dia umumnya diproduksi di fase stasioner dan dia itu sangat bervariasi macamnya. Oke, sekarang ini persamaannya dulu ya. Tadi kan sudah ada bedanya, sekarang persamaannya. Jadi produk dari satu reaksi itu akan menjadi substrat di selanjutnya. Betul sekali. Contohnya seperti ini. Misal dan B akan menghasilkan C. Nantinya C ini akan direaksikan dengan D menghasilkan E dan seterusnya. Ya, artinya produk dari reaksi sebelumnya akan menjadi substrat di reaksi selanjutnya. Ya. Terus reaksi awal akan membatasi kecepatan reaksi selanjutnya. Jelas ya, jika produk pertamanya itu lambat, maka reaksi yang kedua akan juga ikut melambat. Dan jalur metabolik sekunder itu kompleks dan erat kaitannya dengan metabolit primer. Nanti akan kita bahas di mekanisme produksinya. Ini adalah sintesis penisilin. Contohnya, lihat, metabolit primer berperan sebagai substrat di sini. Ada sama amino L-cysteine dan valin. Kemudian metabolit sekundernya setelah dia bereaksi akan menjadi isopenisilin. Ini belum aktif, nanti harus diubah lagi menjadi posisi yang aktif adalah penisilin G. Ya, jadi bentuk yang aktif dia harus diubah dulu menjadi penisilin G. Nah, ini yang akan menjelaskan perbedaan antara metabolit primer dan metabolit sekunder. Kita lihat grafik di sini. Kalau metabolit primer, seiring bertambahnya jumlah sel, maka produk yang dihasilkan semakin bertambah. Lain halnya dengan metabolit sekunder, di sini kita lihat bahwasanya jumlah metabolit sekunder itu baru naik ketika mikroorganisme masuk dalam fase stasioner. Jadi ketika dia jumlahnya turun, kultur mikrobanya ini, maka metabolit sekundernya itu malah naik. Itu ya, bedanya di sana. Karena waktu produksinya juga berbeda. Nah, untuk metabolit primer ini diproduksi pada saat yang sama dengan sel baru dan kurvanya itu mengikuti kurva pertumbuhan mikroorganismenya. Contohnya itu seperti makromolekul protein, RNA lipid, karbohidrat yang dia itu merupakan building blocks dari suatu sel. Kira-kira protein sama karbohidrat itu dibutuhkan oleh sel bakteri untuk membentuk apa? Membran sel. Ada lagi? Untuk proses glikolisis. Nah, selain untuk membentuk membran sel dan glikolisis, protein dan karbohidrat itu dibuat
dalam materi penyusun peptidoglikan atau dinding sel, ya, N-asetilmurama dan N-asetilglukosamin. Oke, baik Mas dan Mbak, karena untuk agenda berikutnya adalah kita bermain game ya, dengan menjawab kuis yang sudah saya siapkan. Jadi mohon device-nya bisa melalui handphone atau dengan laptop ya. Sedang saya buka kuisnya. Ya. Oke, saya start ya. 1, 2, 3. Untuk kodenya adalah 404315. Oke, get ready and go. Ya, kita lihat siapa yang mendapatkan nilai terbesar di kuis pertemuan kali ini. Hasil kuis kita hari ini ya akan saya tersimpan di record dari akun background saya atau Quizizz. Sekarang mari kita lupakan kuisnya dan kita diskusi tentang proyek yang sudah kalian lakukan ya. Di minggu pertama diminta untuk menentukan judul. Jadi sekarang Mas dan Mbak silahkan berkumpul sesuai kelompoknya. Mungkin membentuk lingkaran-lingkaran ya. Kemarin 3 kelompok sudah dibagikan ya di minggu pertama. Ya, silahkan. Ya, kelompok 1 ya Mbak? Iya. Tentang? Yang single cell protein. Tentang single cell protein. Rencananya judulnya akan bagaimana Mbak? Kalau judulnya sih belum tentu. Tapi nanti rencana untuk single cell protein kita dari Y. Saccharomyces cerevisiae. Baik. Mungkin dari Y. Saccharomyces cerevisiae bisa dimainkan substratnya ya. Kemudian untuk analisanya itu bisa menggunakan metode Kidal seperti itu. Untuk analisa protein itu yang digunakan metode Kidal dan yang diukur adalah nanti rilis amonianya atau senyawa nitrogennya seperti itu. Bisa menggunakan substrat berupa, kita tinggal di Malang ya, seperti agroindustrial waste. Nah, itu sangat disarankan untuk sebagai media pertumbuhan dari Saccharomyces cerevisiae. Ya, good, lanjutkan. Pakai buku industrial waste dari molase gula apa ya? Iya. Terus yang Saccharomyces cerevisiae tadi meningkatkan produksi etanolnya. Hasil masuk akal. Iya. Itu kita perlu cari tahu. di proyek kita kan kita mau membuat etanol gitu dari berbagai. Kalau yang sudah di awal itu kan etanol sebetulnya dari tebu gitu, tapi kita coba mencari dari beberapa substrat dari lingkungan yang kita konsumsi sama yeast. Ini ada beberapa jenis yeast itu yang mungkin bisa
kalau misalnya revisi terus dan lain sebagainya. Mungkin dari teman-teman yang lain ada saran apa yang mungkin pesawat yang akan digunakan? Mungkin izin masuk Mbak, saran dari saya itu bisa menggunakan co-culture ya, bakteri dan yeast seperti itu. Untuk bakterinya bisa menggunakan Ximomonas mobilis, karena Ximomonas mobilis itu hasil etanolnya lebih tinggi daripada Saccharomyces seperti itu ya. Jadi di co-culture akan menjadi lebih tinggi hasil dari etanolnya ya. Oke. Ya, sama-sama. Baik, setelah ini masing-masing ketua kelompok maju ke depan untuk konsultasi lebih dalam tentang progres yang sudah dibuat oleh kelompoknya ya. Yang lain harap mengisi lembar kerja yang sudah saya post di LMS si Pejar. Nanti dikumpulkan minggu depan ya, setelah mendapatkan saran dari saya. Mohon judul, referensi, serta permasalahan yang akan diangkat diisi di dalam lembar kerja. Baik, kita mulai dari kelompok 2, silahkan maju ke depan. Ya, jadi ini paper yang sudah dipost sama Mbak Nafa di si Pejar ya, terkait dengan proyek yang akan digunakan tentang isolasi selulase ya. Kira-kira yang mau diambil dari mana sumber isolatnya, Mbak? Biasanya dari bakteri yang ada di dalam suatu limbah ya. Saya ingin dari limbah tahu. Kebetulan di rumah saya banyak produksi tahu yang limbahnya itu langsung dibuang ke sungai Pak. Saya ingin memanfaatkan dengan isolasi bakteri dari limbah tersebut. Oke, baik. Jadi untuk saran saya, berhubung tahu itu kan kandungan utamanya protein ya, pasti di sana banyak bakteri penghasil protease, bukan selulase. Jadi saran dari saya untuk menggunakan limbah, ya terutama di Malang ini kan banyak sekali apel-apel yang busuk dari pasar. Nah itu bisa digunakan sebagai sumber isolatnya, ya. Oke, sebelum kita akhiri pertemuan pada pagi hari ini, ada yang ingin merefleksi pertemuan tentang hari ini? Mbak Putri? Ya, silakan maju ke depan, Mbak. Ya. Jadi pada perkuliahan hari ini, jadi sangat banyak materi yang sangat bermanfaat, seperti sebelumnya kita nggak tahu kalau asam sitar itu karena dihasilkan dari bakteri dari metabolit, ternyata dihasilkan dari mikroba. Itu ada banyak yang lainnya, ada vitamin C, ada yang lain. Iya, ya astaxanthin, ya antibiotik penisilin ya. Aplaus untuk Mbak Putri ya. Oke, silakan kembali ke tempat, Mbak. Untuk pertemuan minggu depan yang akan kita bahas adalah HACCP, Hazard Analysis Critical Point. Ya, jangan lupa isian dari lembar kerja project saya tunggu di si Pejar maksimal minggu depan. Ya, kemudian ada yang mau ditanyakan? Belum ada. Kalau tidak ada pertanyaan, saya akhiri perkuliahan pada pagi hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Jumpa lagi minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.